Mereka bertawasul itu dengan amal baik katanya ya, atau dengan Al-Quran, atau dengan sifat-sifat Allah. Nah, akan tetapi mereka menolak juga ketika kita bertawasul dengan Fatihah tuh. Mereka tolak. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, dan salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Channel. Seperti biasa kita akan ngomongin perwahabian yang tanpa ujung teman-teman ya. Jangan lupa seruput kopinya selagi hangat, siapkan cemilannya, dan tetap semangat untuk mencari ma'isyah, untuk mencari cuan dan profit, agar kita kuat secara finansial, sehat secara jasmani, sehat secara rohani, dan sehat secara keimanan dan akidah. Baik teman-teman, kita akan langsung saja ke TKP. Seperti apa video yang akan kita bahas hari ini? Abu Zaid, tafadhal Abu Zaid. Assalamualaikum. السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أناقش الشيخ فيهم. النقطة الأولى يقولون بشرك وضلال تغيث بالنبي صلى الله عليه وآله، وهذا الأمر لم يكن معروفا قبل ظهور محمد بن عبد الوهاب بدينه الجديد. الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يروي جاء في زمن عمر أصاب الناس قحط، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. أما القضية الأخرى قضية أن العلماء والصالحين كانوا يستغاثون ويستسقون بقبر البخاري. بالنسبة للإشكاليات التي تقع Istighosah atau tawasul ini kepada Nabi ini semenjak Muhammad bin Abdul Wahab, lebih tepatnya Ibnu Taimiyah ya. Semenjak Ibnu Taimiyah kemudian diperbarui lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang sebelumnya mulai dari zaman ulama salafus saleh ya. Mulai dari sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka semua tidak mempermasalahkan tawasul. Mereka semua juga ada yang melakukan tawasul, yaitu tawasul kepada Nabi ketika Nabi sudah meninggal. Mereka ada juga yang melakukan, dan ini menjadi dalil, menjadi sandaran hukum bagi orang-orang yang melakukan tawasul kepada Nabi. Akan tetapi semenjak Wahabi ini datang memperbarui dan menguasai pemerintah Saudi dan menguasai Saudi Arabia, maka orang yang bertawasul itu dihukumi syirik. Sampai bahkan ada satu kisah yang pernah kami angkat sebelumnya, bahwasanya ada seorang yang bertawasul kemudian dilaporkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, dan orang ini dihukum seperti itu teman-teman. Nah, lalu si penanya ini protes dengan membawakan dalil argumen dari Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menceritakan, yang meriwayatkan bahwasanya dulu ketika umat Islam dilanda kekeringan, maka ada seseorang yang datang dari sekalangan sahabat ini, datang ke makam Nabi, lalu bertawasul kepada Nabi dan meminta tolong kepada Nabi untuk dimintakan kepada Allah agar diturunkan hujan, seperti itu. Lalu poin kedua, beliau ini membawakan dalil bahwasanya para ulama salafus saleh ini pernah juga bertawasul kepada makam Imam Bukhari, teman-teman ya. Seperti itu. Lalu seperti apa tanggapan Syekh Wahabi ini? Kita cek bareng-bareng teman-teman. التي تقع عند بعض الأقليات أو بعض الدول أو بعض الحكومات يحملون الخلافات السياسية أو المصالح أو النزاعات القبلية أو العرقية أو القطرية ويلبسونها بلباس ديني، فيقول هذا دين فلان ودين فلان ودين فلان ونحو ذلك. يجب علينا أن ننظر إلى الأدلة. نحن أمة الدليل، نتبع الدليل من الكتاب والسنة، لا نتبع فلان ولا نتبع فلان من الناس، وإننا نتبع الحجة مما جاء في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعلم أن الاحتجاج في هذا إنما يكون بالكتاب والسنة، لا يكون بالآراء ولا بحوادث تاريخية حدثت أن هناك من يستغيث بالبخاري أو يسأل البخاري أو نحو ذلك. علينا أن ننظر بالنصوص الواردة. حوادث التاريخ مليئة بالأخطاء، مليئة بالبدع، مليئة مثلا بالغلط عن حسن قصد وغير قصد. الله عز وجل يوم القيامة يسأل الأمة ماذا أجبتم المرسلين، لا يقال في ذلك ماذا أجبت فلان ماذا أجبت فلان. هذا هو الضلال الذي يقع فيه الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصلة تكون بين العباد وبين ربهم، لهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا. الإشكالية التي تقع عند الناس في مسائل الدعاء من جنس الضلال في التشبيه، أنهم يظنون أن الخالق كالمخلوق يحتاج إلى أناس يقدمون ويشفعون للناس مقصرين حتى يصلوا إليه. نقول في الدنيا أنت تعرف بنفسك عند السلطان بواسطة وسيط يقرب الأمر، وذلك أنه يعرفك بحسن قصدك لأن غائب عنه. أما بالنسبة لله فلست بغائب عن الله، عن الله لست بغائب عنه سبحانه وتعالى، فهو يعلم حالك، فإن الله عز وجل يجيبك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول
أبي بكر لما قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عباس قال وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، وكان نزل في الصحابة نوازل، نزل فيهم حادثة الردة، ونزل فيهم المجاعة والفقر، وحدث أيضا من الزلازل والفتن والاختلاف والنزاع الذي كان عند الصحابة. ما وقف الصحابة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم سألوا، أصاب الناس جدب في المدينة. عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قدم العباس رجاء صلاحه وقرابته أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله إماما يدعو ثم يؤمنون، فما سئل العباس في ذاته وما سئل النبي عليه الصلاة والسلام وهم بجواره. ولهذا شرعت صلاة الاستسقاء وهي نوع من الحاجات ورفعها لله عز وجل، وما قال النبي عليه الصلاة والسلام سألوني أكون وسيطا بينكم وبين الله تعالى. Sebenarnya perkataan Syekh dan prinsip perwahabian yang mengatakan mereka ahli sunnah atau ustadz-ustadz sunnah, ustadz-ustadz salaf, tidak masalah gitu loh. Tidak ada masalah selama kalian tidak menyalahkan amalia orang lain gitu ya. Selama kalian tidak menyalahkan amalia orang lain. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah yang bertawasul juga mengimani bahwasanya yang bisa mengijabahi doa itu hanya Allah saja, tidak ada yang lain gitu loh. Akan tetapi mengenai wasilah-wasilah ini sebenarnya kan ranahnya kalau sudah khilafiyah, kalian tidak usah menyalah-nyalahkan, apalagi ikut-ikutan memusyrikkan orang-orang yang bertawasul. Mereka juga punya dalil, kan gitu. Dari para sahabat juga, dari sahabat juga. Kemudian ketika kita menyampaikan dalil dari sahabat tadi, maka Wahabi itu menyatakan bahwasanya sahabat juga banyak salah. Dan ketika Rasulullah wafat katanya, banyak kejadian di antara kaum muslimin ini, banyak yang murtad, banyak yang melakukan bid'ah. Seperti itu alasan mereka. Ketika orang lain menyampaikan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salafus soleh, Ibnu Hajar al-Asqalani melalui Sahih Bukhari menceritakan seorang sahabat, ini masih salah. Lo bayangin aja, masih salah kita. Kenapa? Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita akan menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, mereka menuntut pemahaman kita harus sesuai dengan salafus soleh, versi mereka. Nah, ini loh yang kami maksud. Mereka itu selalu tidak fair. Ketika orang lain menyampaikan dalil sesuai yang mereka mau, sesuai dengan pemahaman salafus soleh, tetap mereka tolak selama tidak sesuai dengan akidah mereka, selama tidak sesuai dengan manhaj mereka. Dibolak-balik muter-muter kayak gitu. Lalu kemudian mereka membawakan hadis Sayyidina Umar yang bertawasul kepada Abbas. Sayyidina Umar ini bertawasul kepada Sayyidina Abbas, bukan hakikatnya bertawasul kepada Sayyidina Abbas, tapi memandang karena melihat Abbas ini pamannya Rasulullah. Jadi hakikatnya Sayyidina Umar ini bertawasul kepada Nabi melalui lisan Sayyidina Abbas. Begitu. Beliau Sayyidina Umar ini memandang Sayyidina Abbas karena pamannya Nabi itu. Makanya beliau meminta doa dari Sayyidina Abbas. Jadi bertawasul juga kepada Nabi sebenarnya itu. Bukan tak hakikatnya bertawasul kepada Abbas, bukan teman-teman ya. Nah, itu kemudian nih, mereka akan melarang tuh bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Orang soleh nih, orang soleh ya, orang soleh yang meninggal. Mereka bertawasul itu dengan amal baik katanya ya, atau dengan Al-Quran, atau dengan sifat-sifat Allah. Nah, akan tetapi mereka menolak juga ketika kita bertawasul dengan Fatihah tuh. Mereka tolak. Bahkan ketika ada Syekh Wahabi yang keturunan Indonesia dulu yang pernah mampir ke Indonesia, itu juga heran gitu loh, heran. Kenapa di sini dikit-dikit Fatihah, dikit-dikit Fatihah. Nah, mereka menyuruh kita bertawasul hanya dengan amal baik, dengan sifat-sifat Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ketika kita bertawasul dengan bacaan Fatihah, itu mereka salahkan juga. Ini bid'ah katanya. Kan bertawasul kita, Pak. Dengan Fatihah itu kita bertawasul. Kenapa? Fatihah ini adalah salah satu surat. Karena Fatihah ini adalah satu-satunya surat yang belum pernah diturunkan di kitab-kitab suci yang lain. Fatihah ini hanya diturunkan kepada Al-Quran. Keistimewaannya luar biasa. Ketika kita bertawasul, meminta kepada Allah agar hajat-hajat kita dikabulkan dengan perantaraan bisiril Fatihah, mereka salahkan juga. Terus maunya apa? Jadi hakikatnya di sini bukan mencari kebenaran, bukan, tapi mencari pembenaran versi mereka. Orang lain harus salah, mereka harus benar. Itu kuncinya yang mereka inginkan sebetulnya. Coba tuh, kalian kalau mau berpikir lagi tuh. Ini kita bertawasul tuh. Andai kan kita bertawasul dengan baca ayat Quran yang lain ya, pasti mereka nggak protes.
Itu. Mereka nggak memprotes. Tapi ketika kita bertawasul dengan surat Al-Fatihah, protes mereka. Aneh mereka itu. Emang Fatihah ini orang meninggal? Kan enggak. Ini firman Allah. Katanya boleh bertawasul dengan amal baik, dengan baca Al-Quran, dengan sifat-sifat Allah. Di Fatihah itu juga ada sifat-sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti apa kalian tuh? Maunya tuh loh gimana? Kenapa kalian ini ketika untuk kalian sendiri memakai standar ganda? Dan ketika untuk orang lain menggunakan ujung tombak untuk menyalahkan. Nah, seperti itu. Semoga bisa berpikir sehat lah ya. Berpikir normal dan berpikir realistis. Jangan ada unsur fanatikan. Jika kalian benar-benar berpikir, maka insya Allah kalian tidak akan menolak amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah itu, teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman. Tetap semangat mencari maisha yang halal agar kita sehat secara finansial, sehat secara jasmani, sehat secara rohani, sehat secara akidah serta keimanan. Jazakumullah khair. Pokoknya alafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.